Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Oke semuanya, kembali lagi saya akan kasih tips menulis. Ya, temanya kali ini adalah 7 kalimat pembuka yang terdengar atau terbaca klise. Ya, sebenarnya soal klise atau enggak tergantung pengalaman membaca ya. Kalau yang makin sering membaca mungkin akan tampak klise. Nah, parahnya ini editor-editor penerbit itu ya penggemar baca, jadi dia tahu mana yang klise dan enggak. Dan itu bisa jadi alasan untuk menolak naskah kalian kalau terlihat klise. Bagaimana penjelasannya? Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Setelah subscribe, jangan lupa komen, like, dan share. Ya, kita ke bumper sebentar dulu. Oke, kita sepakati dulu apa arti klise. Klise di sini adalah bukan negatif film ya, tapi klise di sini berarti kalian melakukan atau menulis sesuatu yang sudah sering ditulis orang sejak dulu ya. Nah, kita harus hindari itu karena apa? Karena biasanya orang langsung ngejudge kalau kalian nulis hal-hal klise itu, satu, kalian kurang referensi. Jadi masih terbatas referensinya sedikit. Jadi kurang, yang kedua ya itu, jadi kurang eksplorasi, kalian kurang mengeksplorasi ide kalian untuk menemukan hal-hal baru. Nah, itu ya efeknya apa? Jadi kalian yang ketiga nih terlihat malas ya. Sebagai penulis kita nggak boleh malas dong ya, harus kreatif, harus rajin. Oke, kita ke contohnya yang nomor satu. Yang pertama adalah mengawali kalimat pertama di bab pertama dengan bangun tidur ya. Ya, contohnya yang sebelah ini nih. Itu adalah contoh onomatopia. Jadi dia menggunakan alarm, jam beker ya. Kalau zaman dulu jam beker, sekarang pakai alarm handphone misalnya. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya ceritanya berhubungan dengan alarm atau jam beker ya kayak di Groundhog Day, nggak masalah. Tapi kalau enggak ya jangan ya. Terus misalnya terbangun karena mimpi, terbangun karena mendengar ketukan pintu ibu, kakak, terbangun karena aroma sarapan, terbangun bahagia hari ini, hari sesuatu yang istimewa ya, pertama masuk sekolah misalnya. Oke, urungkan niat mengawali bab pertama dengan hal-hal seperti itu. Bisa ya? Oke, yang kedua adalah deskripsi lanskap atau cuaca ya, seperti contoh di sebelah. Oke, kenapa? Ya karena itu klise jadul ya, kalian menceritakan tentang gunung, bukit, terus hujan yang turun, salju. Kebanyakan orang sih udah akan menyingkirkan buku itu ya ketika di rak buku, lihat paragraf awalnya udah seperti itu, orang udah malas, udah terlalu sering, deja vu ya. Jadi kalian pikirkan sekali lagi kalau akan menulis paragraf pertamanya dengan deskripsi lanskap atau cuaca ya. Kecuali kalian akan menceritakan cuaca itu sendiri di buku yang kalian tulis, di naskah yang kalian tulis, atau tentang lanskap itu ya. Jadi kalau nggak ada hubungannya, ganti. Oke. Yang ketiga ini sangat klise ya. Bahkan ini dia, once upon a time. Jadi pada suatu hari, pada suatu musim semi, pada sebuah musim kemarau, pada ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh ya. Terus di sebuah desa, di sebuah kota, pada saat musim hujan di sudut kota. Ya, selain terlihat nggak kreatif ya, kelihatan jadulnya ya. Kalian penulis jadul, kalian referensinya bacaan jadul. Dan sekalipun kalian misalnya memakainya untuk apa, novel genre komedi mungkin, terus terang aja itu nggak lucu sama sekali ya. Jadi jangan sampai ulangi atau menulis yang seperti ini. Janji ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah menuliskan deskripsi karakter dalam satu paragraf penuh, bertele-tele, dan siapa peduli sebenarnya ya.
Oke, jadi kalau kalian mau mengenalkan karakter yang kalian tulis, jangan lakukan hal seperti itu, apalagi di bab pertama. Itu sudah klise, sudah sering banget orang melakukan hal itu, dan itu benar-benar nggak ada gunanya. Jadi kalian mendingan memakai narasi, lalu di latar-latar dialog, narasi itu disisipkan deskripsi yang kalian hendak sampaikan, deskripsi karakter ya. Apakah dia hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, rambutnya gimana, pinggangnya bagaimana, itu jangan langsung di satu paragraf. Bosen ya. Oke, bisa ya, bisa. Ya, kita ke nomor 5 sekarang. Nomor 5 ini biasanya pakai gaya aku ya. Jadi si penulis itu membuat pengantar seperti ini. Aku ingin menceritakan kejadian yang pernah aku alami. Jadi dia memberi catatan, penekanan, atau memaksa pembaca untuk percaya bahwa apa yang ditulisnya itu adalah kisah nyata misalnya. Padahal ya nggak usah kayak gitu. Dia tinggal menulis langsung, masuk ke narasi, entah itu pembaca akan percaya itu kisah nyata atau tidak ya tergantung eksekusi cara dia menuliskan ceritanya, bukan dikasih pengantar di depan awal bab gitu ya, di kalimat pertama seolah-olah maksa pembaca. Saya agak malas kalau udah baca cerita seperti itu. Gimana dengan kalian? Kita ke nomor 6 sekarang ya. Yang nomor 6 ini dialog pepesan kosong. Jadi gini, ada penulis bagian besar yang suka memulai tulisannya bab satunya, kalimat awalnya dengan dialog. Parahnya dialognya itu chit-chat aja, pepesan kosong, nggak ada maknanya, nggak ada gregetnya. Jadi cuman, ya contohnya seperti yang sebelah itu ya. Jadi hanya obrolan biasa gitu ya. Buat apa coba? Padahal nggak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian berikutnya, dan saya masih nggak ngerti kalau ada penulis yang menulis dialog-dialog yang pepesan kosong semacam ini. Sebaiknya dihapus saja ya, revisi lagi kalau kalian udah mulai nulis seperti ini ya. Pikirkan lagi, pikirkan. Kita ke nomor 7, yang terakhir ya. Ini biasanya dipakai oleh penulis genre fantasi, distopia ya. Jadi mereka melukiskan kondisi kota atau kerajaan atau negara, wilayah kayak gitu dengan panjang, lebar ya. Kalau dulu ya, penulis dulu nih kayak Lord of the Rings, The Chronicle of Narnia, kayak gitu biasa gitu ya, mungkin masih menarik. Tapi kalau sekarang panjang lebar di awal bab gitu ya, di bab 1 sampai mungkin berhalaman-halaman hanya untuk menceritakan sebuah kota yang dia ciptakan, dia create, itu terasa membosankan ya. Saya pernah tuh baca naskah kayak gitu, yang endorse banyak, yang bilang komentar bagus banyak, tapi saya nggak tertarik sama sekali karena memang nggak menarik, bosen gitu ya. Oke. So, gimana caranya supaya kita nggak menuliskan hal klise di bab 1 atau di kalimat-kalimat awal itu? Ya, yang pertama tentu saja kalian harus banyak referensi. Kalian harus tahu mana yang sering digunakan, mana yang memang jarang tapi menarik. Dan kalian yang kedua harus berani mengeksplorasi kemampuan menulis kalian di bab awal. Nggak usah ngikut-ngikutin orang lain. Percaya diri aja. Dan yang ketiga, jadi saya harus kasih tahu bahwa ini bukan soal benar atau salah, karena menulis itu seni, ada estetikanya. Dan kalian harus percaya bahwa kalian mampu melakukan seni dalam menulis. Oke semuanya, terima kasih yang sudah simak channel ini sampai habis. Jangan lupa jangan di skip iklannya, subscribe juga channel ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.